Sobat Mahasiswa, selamat datang di podcast kita Open the Windows. Spesial episode perdana kali ini, kita mengundang narasumber yang sangat eksklusif loh, yaitu akademisi Universitas Subang, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Bunda Ine Anggraini, Esos MSI. Jadi, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait kesetaraan gender di kehidupan kampus. Halo Bunda, apa kabar? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk podcast kita. Jadi dalam beberapa waktu ke depan saya akan mempertanyakan terkait kesetaraan gender. Ada 10 pertanyaan mungkin Bunda. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menanyakan bagaimana sih kesetaraan gender di kehidupan kampus menurut Bunda? Bicara kesetaraan gender ya, yang lagi booming nih sekarang tuh satu dunia kita lagi bahas kesetaraan gender, khususnya di lingkungan pendidikan. Jadi pertama ya, dibahas dulu pemahaman tentang kesetaraan gender itu apa sih gitu ya. Jadi kesetaraan gender itu adalah dia memberikan hak ya yang sama, karena kita bergerak di pendidikan, jadi memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Itu namanya kesetaraan gender. Nah, kalau di kita di Universitas Subang, sebetulnya kita juga ada yang namanya Satgas sekarang. Itu kan juga sesuai dengan peraturan dari kementerian ya, bahwa setiap lingkup pendidikan itu harus ada Satgas. Nah, ini salah satunya adalah untuk menangani, untuk mengendalikan tadi kesetaraan gender. Karena memang kalau berbicara kesetaraan gender itu akan berbicara tentang stereotype. Ya, teman-teman tahu ya di luar sana stereotip itu apa? Labeling kan? Biasanya kita melihat, terkadang suka melihat sebelah mata pada wanita atau perempuan. Alhamdulillah fungsinya dari kesetaraan gender. Saya senang banget nih ya, dulu senang banget ketika teman-teman mengadakan salah satunya ada podcast, itu salah satunya adalah untuk bagaimana mensosialisasikan kesetaraan gender tadi. Jadi kalau di Universitas Subang sendiri sebetulnya, terutama di Fikom ya, di Fakultas Ilmu Komunikasi, itu kalau menurutku sudah mulai tuh diterapkan kesetaraan gender. Pertama, kita memberikan keleluasaan untuk para perempuan untuk sama haknya ketika berorganisasi. Salah satunya adalah ketika misalnya menjadi ketua BEM, itu sama-sama diberikan keleluasaan, diberikan kesempatan. Berikutnya ada pertanyaan lagi Bun. Jadi kebijakan, kami tahu bahwa kebijakan adalah salah satu cara paling efektif untuk mendorong perubahan. Di Fakultas Ilmu Komunikasi sendiri, kebijakan apa yang sudah diterapkan ya Bun? Salah satunya tadi kebijakannya adalah ketika memberikan kesempatan berorganisasi ya. Salah satunya ketika ada pencalonan ketua BEM, itu siapapun tanpa memandang jenis kelamin diperbolehkan untuk ikut. Salah satunya mungkin teman-teman tahu ada alumni kita ini ya. Ya, ini satu-satunya di kami yang menjadi ketua BEM. Berikutnya nih Bun, yang sudah diimplementasikan terkait kesetaraan gender tentu memiliki tantangan ya Bun. Apa aja sih tantangan yang dihadapi? Tadi satu sudah di-spill sama dia, labeling atau stereotype. Itu kadang-kadang kita suka melihatnya perempuan itu ngapain sih sekolah tinggi akhirnya tidak kerja. Nah, itu satu. Sebetulnya dari sisi psikologis dari kitanya sendiri sama. Ini dirasakan oleh beberapa teman perempuan ya, kadang suka merasa nggak pede. Lalu dari lingkungan sosial juga kurang satunya bukan mendorong ya, tidak mendukung bahwa perempuan itu bisa berkiprah yang sama loh dengan laki-laki.
makanya diharapkan dengan adanya podcast ini kita bisa mensosialisasikan itu kesetaraan gender, sehingga ini mampu memulihkan kepercayaan diri para wanita, para perempuan di luar sana, bahwa kita itu punya kesempatan yang sama loh untuk berkiprah sama dengan jenis kelamin laki-laki lah kalau kita berbicara gender. Ya, belum ya Bun. Nih, next ya Bun. Untuk langkah kedepannya Bun, menurut Bunda apa aja sih langkah yang bisa dilakukan fakultas dan juga mahasiswa untuk lebih meningkatkan kesetaraan gender di kampus Bun? Yang sebetulnya itu harus ada kolaborasi semua pihak ya. Kita dari fakultas sudah memberikan kebijakan yang memberikan kesempatan kan seluas-luasnya hak yang sama untuk para perempuan, ya, bersama berkiprah dengan laki-laki. Tapi gue mohon pemahaman pengertiannya dari teman-temannya sendiri justru yang kata Bunda tadi, selain labeling justru faktor sosial sendiri itu yang kadang tidak mendukung. Jadi mudah-mudahan salah satu caranya adalah ini kita langkah awalnya. Senang banget ya ketika ada podcast tentang kesetaraan gender. Kemudian kita punya juga berlanjut podcastnya ada media sosial yang mensosialisasikan kesetaraan gender. Karena memang agak sulit ya. Salah satunya adalah budaya kita kenal. Ya, sendiri budaya setiap daerah berbeda ya. Subang juga sama. Kadang-kadang kita keluarga kita sendiri saja memandang perempuan itu tadi gitu ya. Masih yang dikatakan kalau kasarnya diskriminasi ya terhadap anak perempuan. Bisa gitu. Nah, kadang-kadang suka dari teman sendiri juga nggak akan bisa kalau perempuan itu pasti nggak pakai logika juga Selalu dianggap rumah. Makanya buktikan oleh teman-teman yang perempuan ya kalau kita tidak seperti anggapan seperti itu. Oke. Oke Bun, sepertinya hanya 5 saja ini sudah sesuai dengan skrip. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Mudah-mudahan di luar sana teman-teman selalu memahami ya bahwa kesetaraan gender ini memang untuk saat ini dan mendatang itu sangat diperlukan, terutama dalam bidang pendidikan ya, peran teman-teman sebagai mahasiswa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita sudah berdiskusi dengan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Semoga kedepannya